welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Nah, kali ini kita akan merecap satu film thriller lagi yang cukup menegangkan dengan ending epic yang sangat sayang jika dilewatkan. Usahakan nonton sampai akhir biar nggak kelewatan plot twistnya. Kelamaan lah, let's go. Awal cerita memperlihatkan sebuah mobil yang sepertinya sedang menuju ke suatu tempat. Mobil itu akhirnya berhenti di sebuah rumah megah di area elit yang sepi bre. Dan sekarang adalah alur mundur di mana scene terjadi 12 jam sebelum kejadian. Keluarlah dari mobil seorang wanita bernama Heather. Dia adalah mantan desainer yang sedang berusaha mengurus surat cerai atas suaminya yang sangat protektif. Dan kali ini Heather memilih untuk pindah sementara waktu di rumah almarhumah ibunya bre, sembari mempersiapkan rumah tersebut sebelum akhirnya layak untuk dijual kembali. Layaknya orang yang baru pindah ya, Heather menyuruh temannya bernama Saul untuk memasang perangkat keamanan di setiap sudut rumah, seperti CCTV, Wi-Fi karena emang sinyal di daerah itu sangat buruk, pemindai asap dan sensor yang bisa mendeteksi gerakan mencurigakan. Saul bilang bahwa untungnya semua kaca rumah Heather terbuat dari termoplastik yang anti pecah, sehingga akan menambah tingkat keamanannya. Sedikit informasi, Saul ini udah terbiasa bekerja untuk keluarga Heather, terkhusus untuk suaminya. Saul juga mengingatkan jika Heather kebetulan menelpon atau bertemu suaminya, dia harus memberitahu bahwa tagihan layanan sebelumnya di rumah sang suami belum dibayar. Ya elah, kaya tapi suka nunggak, sliding aja bang. Heather mulai memilih memilah barang-barang ibunya untuk didonasikan atau disimpan sendiri. Tak lama kemudian suaminya bernama Robert menelpon, meskipun dengan sinyal yang putus-putus. Dia meminta Heather untuk pulang, jangan marah-marah lagi. Elah bacot. Namun Heather hanya ingin memiliki ruang pribadi untuk menenangkan diri dan berpikir. Robert berusaha merayu Heather, namun Heather tetap tak bergeming bre. Heather udah muak banget lah selalu diatur dan dibatasi sama si Robert. 5 tahun pernikahan mereka seolah-olah sia-sia, gak ada yang bisa diselamatkan lagi. Suatu hari Heather pergi dari rumah. Mulai dari sini terlihat ada yang mengawasi Heather. Heather belum menyadarinya ya, dan pergi tanpa merasakan ada yang aneh. Dia menemui temannya yang seorang pengacara bernama Ellen. Heather selalu meminta saran dan solusi dari Ellen dari setiap permasalahan keluarganya. Heather bahkan memberitahu Ellen soal Joshua, pria yang menjadi selingkuhannya tanpa sepengetahuan Robert tentunya. Ya namanya juga selingkuhan. Nah lo, ini gimana nih? Dan sebagai seorang pengacara serta teman yang baik, Ellen sangat menentang hubungan perselingkuhan ini. Ya karena emang gak dibenarkan dong Heather. Sedangkan bagi Heather, dia sangat senang ada laki-laki yang bisa mengerti dirinya seperti Joshua. Klise banget sih. Setelah itu Heather pulang dengan perasaan dipenuhi kecemasan. Akankah semua akan sesuai dengan keinginannya? Sekali lagi si penguntit masih mengikuti Heather. Dan mulai kini, kehidupan Heather tak akan lagi aman dan nyaman. Sesampainya di rumah, Heather mulai menyadari bahwa dia sedang diawasi. Heather bahkan sampai keluar rumah untuk memastikan apakah ada orang lain selain dirinya di area rumah yang kini ditinggalinya itu. Tak lama saat Heather sedang membuat kopi, ada sosok yang mengendap-endap di belakangnya. Dan dia ternyata Joshua, kekasih gelap Heather. FYI, Joshua ini adalah seorang musisi yang masih merintis bre. Dia punya mimpi yang sangat besar di masa depan. Gak sekaya Robert emang, tapi sosok Joshua adalah sosok lelaki yang diidamkan Heather lebih dari sekedar harta. Asyik. Nah di sini Joshua menyarankan Heather, alih-alih menjual rumah ibunya, bukankah lebih baik untuk ditinggali mereka berdua? Terlebih ruang bawah tanah rumah itu bisa dijadikan studio untuk Joshua. Heather tentu senang mendengar hal itu. Kalau kita sih pasti curiga ya. Tapi ya namanya cinta itu kan buta. Heather juga baru memberitahu Joshua bahwa pernikahannya dengan Robert akan segera berakhir dan dia sedang mengurus semuanya dengan Ellen. Tepat setelah Joshua pulang, Robert menelpon lagi. Nah di sini Robert tiba-tiba bertanya soal Ellen, seolah-olah Robert mengintai kemanapun Heather pergi. Koneksi Robert itu banyak bre, apalagi dia kaya raya kan. Kalau hanya untuk menyewa pengintai bukanlah sesuatu hal yang sulit lah bagi Robert. Dan setahu Heather, Robert sedang berada di California, jauh dari posisi rumah mereka berdua maupun rumah ibu Heather. Mencurigakan juga ini, masih banyak variabel lah di awal-awal. Saat membuka lemari es maupun rak persediaan makanan, Heather tak menemukan satupun makanan tersisa. Ya tentu saja ya, karena rumah itu udah lama banget gak dihuni.
Dan karena kelaparan, dia menelpon layanan pesan antar untuk memesan beberapa makanan. Nah, disinilah si penyusup bertopeng memulai aksi penyusupannya. Di sisi lain, sambil menunggu pesanan datang, Heather berendam sambil mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh kekasih gelapnya, Joshua. Gak lama kemudian, bel rumahnya berbunyi. Tapi tenang, bukan si penyusup, tapi kurir yang mengantar pesanan Heather. Lagian penyusup mana yang bunyiin bel kan? Sayangnya ada sedikit kendala, di mana pesanan Heather masih kurang satu item, padahal dia udah membayar semua item. Si kurir pun memutuskan untuk kembali ke restoran dan kemungkinan besar akan kembali mengantarkan item yang terlupa. Dan ini tentu akan sedikit menghambat aksi dari si penyusup. Heather yang sedang asik memakan makanannya dan berselfie ria untuk mengirim pap ke Joshua, secara nggak sengaja melihat sekelebat siluet manusia di depan pintu. Walau saat dipastikan kembali, siluet itu tidak benar-benar ada. Heather kemudian memutuskan untuk sekali lagi cross check. Benar, nggak ada seorang pun bre. Walaupun hati Heather ini masih dipenuhi curiga dan was-was, kita pun deg-degan gitu. Tapi emang nggak ada siapa-siapa. Kemudian muncul notifikasi dari sensor gerak di belakang rumah Heather. Dan lagi-lagi, setelah dicek, nggak ada apapun di sana, kecoa pun nggak ada. Karena khawatir, Heather menelpon Saul. Barangkali ada yang rusak dengan sensornya, masuk akal dong. Dan Saul bilang kalau sensor itu sangat sensitif, sehingga kelinci atau tupai bahkan bisa terdeteksi dengan mudah. Kemudian untuk menghilangkan kekhawatiran Heather, Saul berencana akan ke rumah Heather besok pagi kemudian melepas sensor tersebut agar Heather nggak terganggu lagi dengan sensor yang super sensitif itu. Sensor masih terus-terusan berbunyi, dan disinilah Heather menangkap satu sosok hitam bertopeng di area belakang rumahnya. Heather segera keluar rumah dan berteriak bahwa siapapun yang mengganggu di properti pribadinya akan langsung dia laporkan kepada polisi. Setelah memberikan ancaman itu, Heather lantas mengunci semua pintu rumahnya. Kini, kekhawatiran Heather benar-benar menjadi nyata. Bukan lagi tupai dan kelinci, tapi penyusup yang bisa saja mengancam nyawanya. Bahkan penyusup itu sudah mulai frontal muncul di depan Heather. Tapi kalian harus tenang ya, untung kaca rumah Heather ini anti pecah dan beberapa memantulkan cahaya, sehingga akan menampak seperti cermin kalau dari luar. Penyusup itu langsung pergi dan menuju ke pintu yang lain. Untungnya Heather ini sigap dan segera mengunci sisa pintu yang belum sempat dia kunci sebelumnya. Gak berhenti sampai di situ, akses pintu yang lain itu jadi sasaran berikutnya. Sekali lagi Heather sigap dan mencegah si penyusup untuk kemudian bisa masuk ke rumahnya. Sialnya, baterai smartphone Heather habis dan sinyal yang lemah tentu akan mempersulit Heather menghubungi seseorang. Untung saja ada power bank, tapi pengisian daya nggak akan optimal dan membutuhkan waktu lama. Setelah kemudian cukup terisi, Heather langsung memeriksa kemana perginya si penyusup itu lewat CCTV yang ia sambungkan ke ponselnya. Sial, kabel wifi Heather diputus oleh si penyusup. Dan upaya Heather untuk mengusir penyusup adalah menyalakan alarm kebakaran, yang mana ini cukup smart. Setelah berusaha dengan api dan korek, Heather berhasil membunyikan alarm kebakaran di rumahnya. Bukannya panik, tapi justru si penyusup bisa menyadap sistem dan menghentikan alarm tersebut. Aduh, gak menyerah, penyusup itu mencoba memecahkan kaca pintu samping rumah, walaupun yang gak berhasil. Di sisi lain, kurir makanan akhirnya kembali datang untuk mengantar sisa makanan yang tak terbawa di pengantaran pertama. Alhamdulillah dong, ada secercah harapan nih. Dan mungkin ini satu-satunya kesempatan bagi Heather meminta bantuan. Dia pun segera naik ke lantai 2 untuk memberitahu si kurir agar bisa mencari bantuan karena Heather dalam bahaya. Tapi bahkan sebelum si kurir ini memahami apa yang dikatakan Heather, si penyusup langsung menyerang dan melumpuhkan si kurir. Hilang sudah harapan Heather. Singkat cerita, malam pun tiba. Heather mengambil kunci mobilnya. Dan sepertinya dia punya ide yang cukup bagus untuk segera bisa kabur dari rumah ibunya itu. Dengan pelan tapi pasti, Heather keluar untuk menggapai mobilnya di parkiran. Tentu, dia akan mempertaruhkan keselamatannya jika tak sesuai perhitungan yang matang. Dengan segala keberuntungannya, Heather berhasil masuk ke dalam mobil. Hore! Si penyusup selangkah lebih maju dari Heather. Dia telah mensabotase mobil Heather dengan memutus beberapa kabelnya. Gak ada pilihan lagi, Heather harus kembali ke dalam rumah. Tapi tentu gak seru dong kalau Heather bisa kembali ke dalam rumah dengan lancar. Kita pun leganya juga terlalu cepat. Jadi harus ada yang menegangkan dong. Karena ternyata kunci rumahnya tertinggal di dalam mobil. Hore, tepuk tangan buat Heather. Slow bre, ambil nafas dulu. Karena pada akhirnya Heather berhasil mengambil kunci dan kembali ke dalam rumah dengan selamat. Kepanikan gak berhenti sampai di situ. Heather dikagetkan dengan kemunculan si penyusup tepat di depannya. Meskipun terhalang kaca,
Heather bilang bahwa di rumah itu ada beberapa barang bernilai jutaan dolar. Penyusup itu boleh membawa semuanya, asalkan Heather dibebaskan dari teror itu. Tapi jawaban si penyusup membuat Heather semakin ketakutan dan membuat kita semakin wah gila. Penyusup itu bilang, "Aku di sini untukmu." Heather hanya bisa menangis, tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Setelah itu hal yang paling ditakutkan Heather terjadi. Si penyusup berupaya masuk dengan paksa lewat pintu depan. Penyusup berusaha menjebol kunci pintu demi bisa masuk ke dalam. Dengan sebilah pisau, Heather berlari dan keluar dari pintu belakang. Beberapa langkah dia berlari, Heather berteriak karena melihat mayat si kurir tergeletak di sana. Dan tentu teriakan Heather ini memancing si penyusup untuk menghampiri posisinya. Kejar mengejar pun terjadi. Sebisa mungkin Heather sembunyi dari penyusup itu. Beruntungnya Heather bahwa si penyusup nggak bisa menemukannya. Dan Heather justru kembali ke dalam rumah karena ya emang mau gak mau di situ adalah tempat paling aman. Di sanalah dia bertemu Joshua. Hah? Bagaimana bisa Joshua berada di situ, teman-teman? Kapan dia sampai? Pikiran inilah yang terbersit di kepala Heather. Joshua kemudian bilang dia ke rumah ibu Heather setelah menerima email dari Heather agar Joshua segera datang. Yang padahal kalian tahu sendirilah Heather nggak mengirimi Joshua email sama sekali karena emang nggak ada jaringan. Nah karena hal ini sangat mencurigakan, Heather pun langsung menuduh Joshua dalang dibalik semua ini. Dengan nekatnya Heather melukai tangan Joshua dengan pisau yang dibawanya. Setelah itu Heather langsung mencari tempat persembunyian agar tak bisa ditemukan Joshua. Nah saat mencari Heather untuk meluruskan kesalahpahaman ini, Joshua menyadari ada seseorang di lantai 2 sehingga dia pergi untuk memeriksanya. Tidak lagi mendengar suara Joshua, Heather mengendap-endap untuk memeriksa keadaan di beberapa ruangan. Terlihat beberapa ruangan berantakan bre. Namun Heather nggak bisa menemukan keberadaan Joshua. Hampir saja Heather memergoki sosok penyusup di kamar mandi. Tapi ternyata bukan, itu hanya hoodie yang digantung. Mana udah deg-degan kan? Sampai pada akhirnya Heather menemukan ponsel Joshua terjatuh dan pecah. Menandakan suatu hal, Joshua telah diserang. Rasa penyesalan tak terbendung di benak Heather. Koyo mau aku gak tekok se, moro tak sabet wae ya Allah. Saat akan turun dari lantai 2, Heather melihat kabel wifi-nya terlepas. Dia kemudian memasangnya kembali agar bisa mendapat koneksi. Koneksi yang lemah membuatnya berjalan menuju titik sinyal terkuat di dalam rumahnya. Tanpa dia sadari, penyusup telah berdiri tegak di belakangnya. Gak ada pilihan lain selain melawan. Meskipun serangan Heather terlalu lemah, dia masih sempat menendang topeng penyusup itu dan kemudian kabur. Heather memasuki ruangan yang memungkinkan dirinya bisa bersembunyi namun masih bisa mengawasi si penyusup. Dia tahu bahwa penglihatan penyusup yang memakai topeng itu nggak terlalu bagus. Di tempat persembunyian, Heather akhirnya mendapatkan sinyal. Dia pun segera menelpon 911 dan meminta bantuan. Heather dengan perasaan gemetar menjelaskan situasi, alamat, dan kondisinya pada 911. Baru saja telepon berakhir, dia justru menyenggol botol kaca yang kemudian membuat si penyusup menyadari keberadaan dan posisi Heather. Tapi entah dari mana Heather keluar, namun saat si penyusup telah membuka ruang persembunyian Heather udah gak ada di dalam bre. Penyusup bingung, admin bingung, kalian pun juga pasti bingung. Dan justru Heather muncul dari sisi lain yang kemudian mendorong si penyusup ke ruangan tadi kemudian menguncinya dari luar. Heather langsung pergi menyelamatkan diri karena dia tahu pasti penyusup akan bisa membuka pintu tersebut dalam waktu singkat. Dengan penglihatan yang sangat buruk, si penyusup mencoba mencari keberadaan Heather di dalam ruangan yang gelap. Nah kejutannya, Heather datang membawa sebuah laser untuk membuat penglihatan penyusup semakin terganggu. Benar saja, bahkan si penyusup tak bisa mendekati Heather sama sekali. Tak berhenti sampai di situ, Heather juga memutar musik yang sangat keras untuk menyamarkan pergerakannya dan sepertinya si penyusup sangat kebisingan sampai pusing. Mungkin dia menggunakan semacam alat di telinga yang super sensitif gitu bre, sehingga musik berisik akan membuatnya sakit kepala. Saat si penyusup mulai lengah, Heather mencoba menyelesaikan semua. Dia mengendap-endap dengan pisau di tangannya dan hampir saja Heather menyelesaikan rencananya, dia mendapat telepon. Hal ini membuat si penyusup menyadari kehadiran Heather kemudian merampas ponselnya. Dan itu ternyata telepon dari 911. Mengetahui hal tersebut, si penyusup lantas menghancurkan ponsel Heather. Heather yang dalam kondisi tertekan mau gak mau harus melakukan perlawanan dengan benda apa aja yang ia temukan. Meskipun gak bisa menandingi tenaga dari si penyusup ya, Heather cukup beruntung. Pasalnya terdengar suara sirine polisi telah sampai di depan rumahnya. Si penyusup yang panik kemudian memilih untuk kabur sebelum dirinya tertangkap. Heather yang ingin melihat keadaan di luar justru melihat keadaan yang tak ia inginkan.
Si penyusup telah terjatuh dari atas dan meninggal. Dugaan sementara, dia terjatuh karena terburu-buru saat melarikan diri, bre. Dan moment of truth, polisi yang bertugas akhirnya memutuskan untuk melihat pelaku di balik topeng misterius tersebut. Polisi mulai membukanya pelan-pelan dan betapa syoknya Heather, admin, dan juga kalian karena di balik topeng itu adalah Joshua. Berakhirnya teror membuat Heather berada di tepi surga dan neraka. Senang karena teror telah berakhir dan sedih karena ternyata laki-laki yang dicintainya justru yang melakukan semua ini. Jadi kecurigaan Heather terhadap Joshua tadi benar loh, bre. Ironis sekali. Tentunya Ellen menjadi tempat keluh kesah yang terbaik lah bagi Heather. Gak lama setelahnya Robert datang dengan khawatir. Niat hati Robert ingin mengajak Heather pulang setelah mengalami kejadian buruk ini. Justru Heather ikut pulang ke rumah Ellen karena satu-satunya orang yang benar-benar bisa memahami Heather sekarang hanya Ellen. Dan untuk menjernihkan pikiran, mereka pun pergi berkuda. Nah, di sana detektif datang untuk memberitahu Heather bahwa terdeteksi penyusup hanya satu orang, sedangkan Joshua sangat tidak mungkin karena dia nggak tahu letak CCTV, apalagi soal meretas sistem. Terlebih, hampir setiap waktu Joshua di rumah itu selalu bersama Heather, jadi hampir tidak mungkin meskipun tetap ada celah ya. Lanjut detektif bilang bahwa akses CCTV ada 2 akun, yang berarti ada akun lain yang bisa mengintai CCTV Heather. Heather kemudian menelpon Saul untuk menanyakan langsung. Benar saja, Saul memberikan kodenya kepada Robert ternyata, bre. Karena dia udah terbiasa nih memberikan kode kepada Heather dan Robert saat keduanya atau bahkan salah satu meminta jasanya. Saul lupa jika Heather dan Robert dalam kondisi hubungan yang masih buruk, yang berarti Robert memiliki kemungkinan besar melihat segala aktivitas Heather di rumah itu. Setelah itu Heather mendapat telepon dari hotel di San Francisco mengenai tagihan kartu kredit tak terduga dari Robert yang gagal terotorisasi. Teridentifikasi bahwa seorang wanita muda yang menginap atas nama Robert tidak mampu membayar kamar, sedangkan Robert udah nggak ada di kamar itu sejak beberapa hari lalu. Disinilah kecurigaan Heather mencuat. Heather langsung menemui Robert di kantornya dan bilang bahwa dia akan pulang ke rumah Robert dan memperbaiki semuanya. Sepertinya Heather memiliki rencana licik. Singkat cerita, Robert sampai di rumah pada malam hari dengan asumsi bahwa Heather telah berada di rumah itu. Robert langsung mengambil seloki minuman keras kemudian meminumnya. Tak lama, Heather pun datang. Yang tak Robert sadari adalah bahwa dalam minuman itu telah dicampur obat penenang dengan dosis tinggi, sehingga Robert lemas dan tergeletak seperti orang lumpuh tak lama setelah meminumnya. Ternyata beberapa hari lalu, bre, ada sebuah lampiran surat asuransi yang akan cair jika ditandatangani Heather. Yang artinya jika Heather meninggal karena sebuah pembunuhan nih, maka uang itu akan cair ke tangan Robert. Apalagi Robert punya alibi sedang berada dalam perjalanan bisnis di San Francisco. Yang Robert lewatkan dari rencana busuknya adalah bahwa jika dia tak membayar tagihan kredit dan tak bisa dihubungi, maka istrinya lah yang akan ditelepon. Semua rencana Robert sudah sangat terstruktur sebenarnya, mulai dengan mengirim email kepada Joshua, menyamar menjadi pria bertopeng, hingga memanipulasi kematian Joshua. Pintarnya Heather, dia memasukkan obat yang telah diresepkan, sehingga jika Robert meninggal pun, maka akan hanya ada tuduhan overdosis. Terlebih, Heather menghindari segala kontak dengan CCTV, sehingga yang terlihat hanya Robert yang overdosis dan meninggal begitu saja. Dengan alibi itu, Heather menelpon 911 bahwa dia menemukan suaminya tergeletak tak bernyawa setelah mengonsumsi obat. Kemudian Heather pergi dengan semua harta suaminya di tangannya. Wah, the real balas dendam yang epic. Sayangnya Heather gak bisa sama Joshua lagi ya. Ada Joshua jadi korban, bre. Film pun berakhir. Wah, gimana? Gokil ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Seperti biasa, yang mau request bisa langsung tulis juga. Thanks semua, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. See ya and bye-bye.